Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembahasan Aitero bulan April tahun 2025 yang berjudul Sehati Sepikir dan Aspek-Aspek Penting dari Kitab Kisah Para Rasul. Saudara-saudari, sebelum kita memasuki berita pengkajian yang keenam, kita perlu melihat terlebih dahulu seluruh 8 berita yang akan kita bahas dalam Aitero ini. Di dalam berita yang pertama, kita melihat bahwa Kitab Kisah Para Rasul ada kelanjutannya, dan kitalah yang melanjutkan penulisan Kitab Kisah Para Rasul sebagai satu pribadi yang korporat. Dan satu pribadi ini adalah Kristus yang korporat. Maka kita dapat melihat bahwa Kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari Kristus yang korporat, ya, sebagai satu pribadi. Sebagai satu pribadi adalah penting dan mendasar bahwa satu pribadi ini memiliki satu hati dan satu pikiran. Maka kita perlu sehati sepikir sebagai kelanjutan dari Kitab Kisah Para Rasul. Meskipun kita banyak, kita perlu sehati sepikir. Dan di dalam berita yang ketiga, bagaimana kita memelihara kesatuan hati dan pikiran kita, ya, melalui tiga substansi kekuatan dalam pemulihan Tuhan yang adalah doa, roh itu, dan firman. Jadi di dalam berita yang kedua dan ketiga, kita membahas mengenai sehati sepikir. Dan di dalam berita yang keempat sampai dengan berita yang kedelapan membahas mengenai aspek-aspek penting dari Kitab Kisah Para Rasul. Di dalam berita yang empat, aspek penting yang pertama adalah Kristus yang bangkit, yang naik dan al-muhid. Puji Tuhan, kita telah membahas ini di dalam berita yang keempat. Dan selanjutnya kita perlu menjaga diri kita meskipun kita berada di berbagai tempat, ya, berbagai bahasa, ya, kita pun perlu menjaga diri kita dalam satu aliran pekerjaan Tuhan. Dan kita perlu menerima belas kasih Tuhan untuk diselamatkan dari siasat Satan. Ya. Oleh karena itu di dalam berita yang keenam, betapa kita semua memerlukan anugerah dan anugerah dalam Kitab Kisah Para Rasul. Dan di dalam berita yang ketujuh, bagaimana kita senantiasa hidup dalam sejarah ilahi, dalam sejarah insani. Kita menuliskan sejarah ilahi di dalam sejarah insani kita. Kemudian di dalam berita yang ke-8 kita melihat bahwa ini adalah perkembangbiakan dari Allah Tritunggal, ya. Ini Trinitas ilahi bersatu dengan manusia, ya, mendirikan kerajaan Allah yang adalah gereja-gereja. Gereja-gereja adalah ruang lingkup di mana Allah sepenuhnya memerintah. Amen. Puji Tuhan. Dan di dalam gerejalah diri Allah sepenuhnya disalurkan kepada kaum berimannya. Amen. Selanjutnya kita akan melihat pengkajian di dalam berita yang keenam. Anugerah dalam Kitab Kisah Para Rasul. Apakah anugerah Allah? Banyak orang Kristen mengira bahwa anugerah Allah adalah berkat Allah. Ketika seorang kakek teringat akan cucunya, mungkin berkata, "Oh, betapa besar anugerah." Yang lain mungkin berkata, "Hari ini kita mendapatkan banyak keuntungan dalam bisnis." Oh, betapa besar anugerah. Ada sebuah kidung yang berkata, "Hitunglah berkat Tuhan, hitunglah satu persatu. Ingatlah bagaimana Dia telah memeliharamu." Di dalam kidung 494. Ada beberapa penerjemah telah menerjemahkan kata berkat dalam kidung sebagai anugerah. Ini adalah kesalahan. Dan anugerah adalah wahyu tertinggi. Dalam ekonomi perjanjian baru Allah, anugerah adalah wahyu tertinggi. Yohanes pasal 1 ayat 17 mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah datang melalui Yesus Kristus. Kata datang menunjukkan bahwa anugerah telah menjadi pribadi atau dipersonifikasikan. Inkarnasi Tuhan adalah kedatangan anugerah, dan ini adalah wahyu terbesar mengenai ekonomi Allah. Yohanes 1 memberitahu kita bahwa inkarnasi Allah adalah kedatangannya. Ayat 14 mengatakan bahwa Dia menjadi tubuh daging. Kemudian ayat 17 mengatakan bahwa anugerah datang melalui Yesus. Anugerah adalah Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna.
Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting. Nah, saudara-saudari, di dalam berita yang ke-6 ini akan ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah makna dari anugerah dan pengalaman anugerah, ya. Makna dari anugerah dan pengalaman anugerah. Kita melihat makna anugerah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi tubuh daging dan bertabernakel di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan anak tunggal yang datang dari Bapa, penuh anugerah dan realitas. Dalam ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan realitas datang melalui Yesus Kristus. Ayat penting dalam pengalaman anugerah di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 mengatakan dengan kekuatan besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan anugerah agung yang ada pada mereka. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 mengatakan setelah Barnabas tiba dan melihat anugerah Allah, dia bersuka cita dan mendorong mereka semua agar bertetapan hati untuk senantiasa bersama Tuhan. Ya, kita dapat melihat bahwa anugerah agung dan melihat anugerah Allah ini secara pengalaman. Baik, kita akan melihat mengenai struktur dan garis besar di dalam berita ini. Berita ini terbagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama di dalam Romawi yang pertama adalah perlu mengenal, mengalami, dan menikmati anugerah Allah. Di kapital A sampai H membahas mengenai apa itu makna anugerah. Dan di dalam kapital I adalah berbagai aspek anugerah. Ada 17 aspek, saudara-saudari ya. Dan di dalam kapital J mengenai pengalaman akan anugerah. Ada 13 cerita mengenai anugerah ya, pengalaman akan anugerah. Nah, kemudian di dalam Romawi yang kedua kita melihat perkara anugerah ini dalam kitab Kisah Para Rasul ya, di dalam kapital A mengenai anugerah agung yang ada pada mereka ya, pada murid-murid, pada para murid ya. Kemudian di dalam kapital B bahwa kita perlu tetap hidup di dalam anugerah. Sehingga kita dapat bersaksi kepada firman anugerahnya. Kapital D kita perlu diserahkan kepada anugerah Allah. Bahwa kapital E kita beroleh keselamatan adalah melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali kita perlu menyerahkan kepada anugerah Tuhan ya, atas apa yang dikerjakan dan menyerahkan kepada Allah dan firman anugerahnya. Puji Tuhan ya. Kemudian kita akan melihat mengenai struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga membahas mengenai anugerah dalam perjanjian baru. Dan di dalam hari yang keempat sampai hari yang keenam kita dapat melihat anugerah dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, di dalam hari yang pertama kita akan membahas mengenai mengenal apa itu anugerah. Kita perlu mengenal makna anugerah dan mengenal berbagai aspek anugerah. Di dalam hari yang kedua, kita perlu melihat pengalaman kita akan anugerah dalam ekonomi Allah. Amen. Bahwa kita beroleh iman dan kasih adalah melalui anugerah Tuhan yang bertambah dengan limpah. Sehingga kita boleh menerima berbagai anugerah. Perlu dibedakan saudari ya, di dalam hari yang pertama kita perlu mengenal dan hari yang kedua kita menerima ya, mengenal berbagai aspek anugerah dan menerima berbagai anugerah. Di dalam hari yang ketiga kita perlu melihat mengenai penyelenggaraan anugerah Allah sehingga kita mampu menyuplai anugerah kepada orang lain. Nah, kemudian di dalam hari yang keempat, 5 dan 6 kita membahas anugerah dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan di dalam hari yang keempat bahwa anugerah agung yang ada pada mereka ya, pada murid-murid dan tetap hidup dalam anugerah Allah. Bahwa semua orang beriman beroleh anugerah agung dan melihat anugerah Allah. Maka itu perlu tetap hidup dalam anugerah Allah. Kita perlu bersaksi tentang firman anugerahnya dan diserahkan kepada anugerah Allah di dalam hari yang kelima. Inilah isi pemberitaan kita ya. Kita bersaksi ya, kita menjadi saksi-saksi dari firman anugerahnya. Kita perlu diserahkan kepada anugerah Allah.
Nah, diserahkan kepada anugerah Allah, serta diserahkan kepada Allah dan firman anugerahnya. Perhatikan saudari ya, di sini ada diserahkan kepada anugerah Allah, diserahkan kepada Allah dan firman anugerahnya. Puji Tuhan, kita semua diserahkan ya kepada anugerahnya, kepada Allah dan firman anugerahnya. Ya, kita akan melihat satu persatu di dalam pembahasan setelah ini. Kita perlu mengenal anugerah Allah ya. Ya, dalam pengenalan anugerah Allah ini ada makna anugerah dan berbagai aspek dari anugerah. Mari kita lihat mengenai makna anugerah. Bahwa anugerah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 mengatakan sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan realitas datang melalui Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 mengatakan tetapi karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah Allah yang datang kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku lebih berjerih lelah daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, tetapi anugerah Allah yang menyertai aku. Ya, di sini dapat melihat bahwa perkara anugerah ya adalah datang melalui Yesus Kristus. Kata anugerah sendiri dalam bahasa Yunani-nya adalah karis ya. Nah, karis ini adalah kata benda, tetapi dipersonifikasikan ya, sehingga seakan-akan anugerah ini adalah seperti pribadi ya, yang datang ya, pribadi yang dapat datang melalui Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan kita dapat melihat bahwa anugerah ini ya dipersonifikasikan datang melalui Yesus Kristus. Dan anugerah ini tidak lain adalah apa adanya diri Allah itu sendiri. Kalau kita melihat lebih lanjut. Baik di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20a mengatakan aku telah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Kristus yang hidup di dalam aku inilah adalah anugerah kita. Ya, Dia yang hidup di dalam kita, disalurkan ke dalam kita, menjadi apa adanya kita, dinikmati oleh kita, itulah anugerah. Maka kita dapat melihat makna anugerah adalah diri Allah Tritunggal sendiri yang disalurkan ke dalam kita. Untuk apa? Untuk kita alami sebagai kenikmatan kita. Nah, anugerah itu sendiri adalah satu pribadi ya, dipersonifikasi. Anugerah adalah diri Allah sendiri. Jadi meskipun kata anugerah, karis ini adalah kata benda, tetapi kita dapat melihat bahwa anugerah ini adalah diri Allah Tritunggal sendiri yang disalurkan ke dalam kita ya, sehingga kita dapat menikmati anugerah. Nah, tidak lain dia tinggal di dalam kita, dia adalah satu pribadi. Personifikasi ya, dipersonifikasikan bahwa anugerah ini adalah diri Allah sendiri. Puji Tuhan, dia ada di dalam kita untuk kita nikmati. Itulah anugerah. Nah, saudara-saudari, kita perlu memegang makna anugerah ini sebagai bekal di dalam pemahaman kita dalam pembahasan yang akan datang. Betapa para rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul adalah mereka yang benar-benar menikmati anugerah. Ya, tidak lain adalah diri Allah Tritunggal itu sendiri yang disalurkan ke dalam para rasul, kaum berimannya, ya menjadi kenikmatan kita, kepuasan kita, kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam situasi yang dihadapi. Ya, nah kita akan melihat berbagai aspek anugerah ini ya, bagaimana para rasul bisa menghadapi berbagai macam situasi. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan dan dia berkata, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab kekuatanku disempurnakan dalam kelemahan manusia." Sebab itu aku sangat senang bermegah dalam kelemahanku supaya kekuatan Kristus bertabernakel atasku. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa perkara anugerah ini dengan limpah ya, dia mencukupi kita. Nah, perhatikan saudara-saudari bahwa anugerah ini secara aktif ya, ofensif ya, bersifat ofensif, dia mendukung, menopang kita, menguatkan kita di sisi yang positif. Ya, atas segala hal dia boleh senantiasa menguatkan kita, ya, menopang kita, mendukung kita. Sedangkan atas diri kita, bagaimana anugerah ini menudungi kita, melindungi kita dari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lemah dan jatuh. Nah, saudara-saudari, anugerah ini ya boleh melindungi kita demikian, bahwa
Secara positif, ya, anugerah ini bersifat ofensif, ya, ya mendukung, menopang, menguatkan kita untuk hal-hal yang kita kerjakan. Ya. Kemudian secara defensif, bagaimana anugerah ini melindungi kita dari segala hal yang membuat kita menjadi lemah. Maka Paulus, ya, Rasul Paulus mengatakan, cukuplah anugerahku, ya, Tuhan berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Nah, sehingga Rasul Paulus sangat senang bermegah dalam kelemahannya, agar kekuatan Kristus bertabernakel atasnya. Puji Tuhan, ini adalah perkara aspek anugerah, ya. Ada ofensif dan defensif. Ya, secara positif dia terus menguatkan kita, di aspek yang lain dia senantiasa melindungi kita. Maka anugerah ini adalah Kristus, dan Kristus adalah Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna menjadi Roh itu di dalam kita. Puji Tuhan atas anugerah. Kemudian wahyu tentang anugerah dari Paulus, Petrus, dan Yohanes. Dari 8 penulis yang berbagian dalam menyingkapkan wahyu ilahi perjanjian baru tentang anugerah Allah, ada 3 penulis yang khusus, yaitu Yohanes, Paulus, dan Petrus. 14 surat kiriman Paulus merupakan pusat dan struktur anugerah, tetapi kita tetap memerlukan kebenaran tentang anugerah dari Petrus dan Yohanes untuk penggenapannya. Tulisan-tulisan Paulus memiliki pusat dan struktur, tetapi tidak memiliki awal dan akhir anugerah. Yohanes berbicara tentang awal dan akhir anugerah, dan ada banyak poin dalam tulisan Petrus yang tidak disebutkan Paulus, dan ini juga sangat penting. Perjanjian baru adalah sejarah anugerah Allah, bahwa anugerah adalah Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Di langkah pertama, Allah Tritunggal melalui kelahiran dari seorang perawan menjadi seorang manusia dalam tubuh daging, sebagai anugerah yang datang di tengah-tengah manusia untuk menyelesaikan penebusan. Langkah kedua, Adam yang terakhir, yaitu perwujudan Allah Tritunggal melalui kematian dan kebangkitannya menjadi roh pemberi hayat, sebagai anugerah yang masuk ke dalam manusia untuk menyalurkan Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna ke dalam orang-orang percaya sebagai sumber, unsur, dan hakikat dari tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini pada akhirnya akan rampung sempurna dalam Yerusalem baru sebagai perbesaran dan ekspresi kemuliaan Allah Tritunggal yang telah melewati proses dan rampung sempurna dalam kekekalan. Puji Tuhan atas anugerah. Amen. Ya, mari kita melihat lebih lanjut bagaimana pengalaman kita akan anugerah dalam ekonomi Allah. Yang pertama, kita beroleh iman dan kasih adalah melalui anugerah Tuhan yang bertambah dengan limpah, sehingga kita dapat menerima berbagai anugerah. Mari kita melihat terlebih dahulu di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 14 mengatakan, dan anugerah Tuhan kita bertambah dengan limpah, membuat aku memiliki iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bahwa beroleh iman dan kasih ini, ya, adalah melalui anugerah yang bertambah-tambah. Ya, bahwa iman adalah diri Allah sendiri yang disalurkan kepada kita. Dan demikian pula dengan kasih. Ya, semakin dia menyalurkan dirinya kepada kita, ya, ini adalah makna dari anugerah yang telah kita bahas poin sebelumnya. Semakin kita menerima penyaluran diri Allah, maka iman semakin bertambah, kasih pun semakin bertambah. Sehingga bahwa di dalam iman kita menerima Tuhan. Ya, kasih adalah agar kita menikmati Dia. Ya. Amen. Bahwa diri Allah sendiri, diri Tuhan adalah sebagai anugerah, dia masuk menjadi iman dan menjadi kasih kita. Puji Tuhan atas iman dan atas kasih. Karena iman kita menerima, karena kasih kita dapat menikmati Tuhan. Amen. Ya, kita dapat melanjutkan menerima berbagai anugerah. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah dapat melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai pekerjaan baik. Saudari, kita perlu melihat bahwa kita menerima, ya, suplai Allah yang melimpahkan segala anugerah.
Dia terus melimpahkan segala anugerah. Kita perlu terkesan di bagian ini ya, segala anugerah. Dalam pengalaman, dia juga terus melimpahkan segala anugerah. Jadi ini perkara pengalaman, aspek praktis kita. Ya, bahwa anugerah Allah yang berlipat ganda, anugerah ini tidak mati, hidup, dan berlipat ganda hari demi hari ditambahkan kepada kita. Maka saudari ya, jika kita rendah hati, lapang, maka anugerah ini semakin besar dalam kita. Sebaliknya, jika kita sombong dan sempit, anugerah ini akan lebih kecil dalam diri kita. Puji Tuhan, saudari ya, dalam pengalaman kita perlu terbuka kepada Tuhan. Mohon Tuhan sekali lagi menyelamatkan kita dari kesombongan dan menjadi orang yang sempit. Sebaliknya kita perlu rendah hati, lapang hati, menerima Allah Tritunggal ke dalam kita. Berbagai kenikmatan akan firman ya, boleh menjadi iman di dalam kita. Semakin kita menerima Dia, semakin kita menikmati Dia dalam kasih. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat melihat dalam pengalaman kita akan anugerah dalam ekonominya, ini adalah perkara penyelenggaraan anugerah Allah ya. Sehingga kita bisa menyuplai anugerah ini kepada orang lain. Yang pertama, bagaimana diri kita menerima ya anugerah Allah. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 2 mengatakan, tentu kamu pernah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang diberikan kepadaku bagi kamu. Jadi saudara-saudari ya, bahwa melaksanakan anugerah ya, penyelenggaraan anugerah Allah ini yang dipercayakan kepada kita adalah melalui menyalurkan kekayaan Kristus, yaitu anugerah Allah kepada mereka yang telah dipilih Allah untuk menghasilkan dan membangun gereja. Jadi saudari ya, bahwa hari ini segala kekayaan kelimpahan Kristus, ya diri Allah sendiri, amen, Allah Tritunggal, kita salurkan ya kepada saudara-saudari yang lain, kepada mereka yang telah dipilih Allah. Nah, dipilih Allah tidak lain adalah seluruh saudara-saudari, saudara-saudari di antara kita, mereka adalah yang dipilih Allah untuk menghasilkan dan membangun gereja. Puji Tuhan, ya inilah penyelenggaraan anugerah adalah agar kita boleh menyalurkan kekayaan Kristus pada mereka. Tujuannya menghasilkan dan membangun gereja. Ini perlu kita pahami, saudari ya, bahwa perkara tujuan dari penyelenggaraan anugerah ini adalah untuk menghasilkan dan membangun gereja. Maka kita perlu terus menyuplaikan anugerah Allah ini kepada saudara-saudari. Ya, menyuplai anugerah kepada orang lain. Efesus pasal 4:29 mengatakan, jangan ada perkataan busuk yang keluar dari mulutmu, tetapi hanya mengucapkan perkataan baik untuk membangun menurut keperluan agar menyuplai anugerah kepada mereka yang mendengar. Bahwa tidak hanya para rasul sebagai penyelenggara anugerah Allah, menyalurkan anugerah kepada orang lain, kita juga seharusnya mengucapkan perkataan baik untuk membangun orang lain agar menyuplai anugerah kepada orang lain dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, bahwa mengucapkan perkataan baik, ya, membangun, menyuplai, amen, adalah melalui firman Tuhan. Semakin kita mengucapkan, ya, firman Tuhan, semakin kita membawa firman Tuhan dalam perkataan kita kepada orang lain, amen, semakin kita itu menyuplai anugerah kepada orang lain. Maka kita perlu terus berlatih, saudara ya, mengucapkan, mengutarakan, membicarakan perkataan baik. Firman Tuhan adalah perkataan baik untuk membangun orang lain, ya. Ya, dikatakan di sini bahwa kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam percakapan kita tidak banyak memberikan anugerah kepada orang lain. Kita harus belajar untuk tidak berbicara sia-sia. Sebaliknya setiap perkataan kita seharusnya menyuplai anugerah Allah. Nah, saudara-saudari, bahwa dalam pengalaman memang mudah bagi kita untuk membicarakan hal-hal lain selain firman Allah. Begitu kita membicarakan firman Allah, tiba-tiba mulut rasanya, bibir ini rasanya berat dan kaku, sehingga tidak mampu mengucapkan kata-kata perkataan baik. Maka saudara kita perlu berlatih, ya, belajar. Ya, belajar untuk apa? Untuk tidak membicarakan pembicaraan yang sia-sia. Bukan berarti kita tidak boleh membicarakan urusan pekerjaan dan lain sebagainya,
tapi kiranya hati nurani kita juga menjadi juri ya, apa yang kita bicarakan dan bagaimana kita membicarakannya. Maka kiranya kita perlu anugerah, saudara ya. Diri kita sendiri perlu anugerah sehingga kita boleh menyelenggarakan anugerah Allah kepada orang lain. Kita menyuplai anugerah Allah melalui perkataan baik. Amin. Puji Tuhan ya, mengucapkan perkataan baik, membangun menurut keperluan, menyuplai anugerah Allah kepada mereka yang mendengar. Amin. Selanjutnya bahwa anugerah agung ya, anugerah agung yang ada pada mereka dan tetap hidup dalam anugerah Allah. Anugerah Allah yang agung ada pada mereka. Amin ya. Sudah ada pada mereka tetapi juga perlu tetap hidup. Kita perlu tetap hidup dalam anugerah Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 mengatakan dengan kekuatan besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan anugerah agung yang ada pada mereka. Dalam pasal 11 ayat 23 mengatakan setelah Barnabas tiba dan melihat anugerah Allah, dia bersukacita dan mendorong mereka semua agar berketetapan hati untuk senantiasa bersama Tuhan. Nah, anugerah agung ini, saudara ya, terjadi pada waktu Pentakosta bahwa banyak ribuan orang dibawa kepada Tuhan ya, bahwa bukan orang Yahudi, orang-orang bukan orang Yahudi saja ya, tetapi orang-orang bukan Yahudi ya, non Yahudi. Mereka juga menerima ya pencurahan Roh Kudus. Dalam situasi demikian orang menyadari bahwa inilah anugerah agung yang ada kaum beriman ya, pada kaum beriman termasuk kita hari ini. Sebenarnya ketika kita menerima eh, hayat Allah, kita menerima diri Allah, betapa kita bersyukur bahwa ini adalah anugerah agung, tidak hanya pada para rasul, tetapi juga pada kita, ya, bahwa orang percaya beroleh anugerah, sehingga gereja harus didirikan. Anugerah yang diterima orang percaya dapat dilihat di mana? Dalam gereja. Maka saudara-saudari kita perlu menjadi seorang saksi ya, mempersaksikan anugerah bahwa kita ini telah menerima, beroleh anugerah dalam gereja. Amen. Sehingga kita dapat melihat dan orang lain dapat melihat kita bahwa kita adalah orang yang telah menerima anugerah dan bahwa melihat anugerah Allah ya tentu adalah Allah Tritunggal yang diterima dan dinikmati oleh kaum beriman yang diekspresikan dalam keselamatan mereka dan perubahan dalam hayat dan kehidupan mereka yang kudus serta karunia-karunia yang mereka gunakan dalam perhimpunan gereja ya, dalam sidang-sidang gereja. Semuanya ini dapat dilihat oleh orang lain. Puji Tuhan, saudara ya, kiranya hidup gereja kita boleh menjadi satu pameran anugerah agung ya. Orang lain dapat melihat anugerah agung yang diperhidupkan. Amen. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 34 mengatakan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikianlah dia berbicara, aku akan memberikan yang kudus dari Daud, yang setia itu kepada kamu. Ya, dalam ayat 43 mengatakan setelah selesai perhimpunan sinagoge, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu berbicara kepada mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam anugerah Allah. Puji Tuhan ya, karena kita telah menerima, maka kita perlu tetap hidup. Nah, puji Tuhan saudara ya, bahwa ini adalah kita menerima ya, menerima yang kudus dari Daud, yang setia kepadamu. Ya, bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 13-34, aku akan memberikan yang kudus. Hari ini kita telah menerima yang kudus dari Daud, yang setia itu. Ya, kita telah menerima semuanya itu. Karena itu kita perlu tetap hidup dalam anugerah Allah. Yang kudus dari Daud dan yang setia itu di dalamnya adalah anugerah. Dan anugerah itu telah diberikan kepada kita. Maka kita perlu tetap hidup dalam anugerah. Sebagaimana ya, nasihat ya, untuk kedua rasul ya, Paulus dan Barnabas, untuk tetap hidup. Kiranya nasihat ini juga sama. Ya, kita tetap hidup dalam anugerah Allah. Bahwa kaum beriman menerima hal-hal yang kudus yang dapat dipercayai ya, yang kudus dan dapat percaya di ayat 34. Kemudian hal-hal yang kudus dan dapat dipercayai menjadi anugerah Allah ya. Dalam ayat 43. Karena itu anugerah mencakup segala hal yang kudus dan yang dapat dipercayai.
Amen. Apakah yang kudus yang dapat dipercayai? Tidak lain adalah diri Allah sendiri. Ya, tidak lain dia adalah sebagai anugerah bagi kita. Jadi anugerah adalah diri Allah sendiri yang kudus yang dapat dipercayai. Selanjutnya kita bersaksi tentang firman anugerahnya dan diserahkan kepada anugerah Allah. Ya, kita bersaksi dan diserahkan. Ya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 3 mengatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu di situ. Mereka berbicara dengan berani dalam Tuhan yang bersaksi tentang firman anugerahnya. Dan Tuhan memberi tanda dan mujizat untuk dilakukan melalui tangan mereka. Ya, bersaksi tentang firman anugerahnya. Lukas pasal 4 ayat 19 dan 22 mengatakan, dan untuk memberitakan tahun perkenan Tuhan, tahun Yobel. Semua orang bersaksi baginya dan takjub akan kata-kata anugerah yang keluar dari mulutnya. Dan mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Nah, saudari ya, frasa firman anugerahnya ya, bersaksi tentang firman anugerahnya. Ini adalah butir-butir penting ya, pengaturan zaman ya. Firman anugerah menggantikan hukum Taurat. Puji Tuhan ya, kita hari ini tidak lagi bersaksi tentang hukum Taurat, tetapi kita bersaksi tentang firman anugerahnya. Nah, firman anugerahnya ya diberitakan ya, inilah tahun perkenan Tuhan, tahun Yobel. Ya, jadi firman anugerahnya adalah tahun perkenannya. Ya, dan semua orang bersaksi baginya. Ya, kata-kata anugerah yang keluar dari mulutnya. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita beritakan, ya, yang kita beritakan, yang kita persaksikan, ya, adalah firman anugerah. Dan firman anugerah ini adalah tahun perkenan Tuhan dan yang adalah tahun Yobel. Puji Tuhan. Semoga kita dapat jelas mengerti dalam bagian ini. Ini adalah bagian kita untuk menjadi saksi dari firman anugerahnya. Amin. Ya, kemudian rasul-rasul bersaksi tentang firman hayat, firman anugerah Tuhan untuk membina ya orang-orang baru percaya. Kita perlu firman hayat, firman anugerah Tuhan. Nah, kata bersaksi menyerahkan bahwa firman anugerah telah ada dan telah diberitakan. Bahwa orang Yahudi membaca perjanjian lama di sinagoga, apa yang mereka perintah ya, ya, bukan firman anugerah Tuhan. Eh, Ketika Tuhan Yesus memberitakan Yobel perjanjian baru, dia memilih bagian firman anugerah dari Yesaya. Puji Tuhan ya, karena ada eh, peralihan zaman ya, dari zaman hukum Taurat kepada zaman anugerah. Maka kita dapat melihat bahwa ini sesungguhnya adalah menjadi pemberitaan kita, menjadi saksi kita. Inilah yang kita persaksikan, yaitu adalah firman anugerahnya. Dan diserahkan kepada anugerah. Pasal Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 26 mengatakan, dan dari situ mereka berlayar ke Antioquia, tempat mereka dahulu diserahkan kepada anugerah Allah untuk pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Ya, bahwa anugerah itu mendorong dan beroperasi di dalam Paulus ya, suatu pribadi yang hidup. Jadi anugerah ini adalah Kristus yang bangkit sebagai perwujudan Allah Bapa menjadi Roh pemberi hayat tinggal di dalam Dia ya, sebagai segala sesuatu. Puji Tuhan ya, sampai kepada pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Ya, pekerjaan ini ada awal juga ada akhir dan mereka semua menikmati anugerah. Dan setelah pekerjaannya berakhir, mereka diserahkan kepada anugerah Allah. Puji Tuhan. Ya, ya, diserahkan kepada anugerah Allah. Dalam pasal 15 ayat 40 mengatakan, tetapi Paulus memilih Silas juga keluar sesudah saudara-saudara menyerahkannya kepada anugerah Tuhan. Ya, nah, Paulus diserahkan kepada anugerah Allah dan saudara-saudara juga menyerahkan Paulus kepada anugerah Allah, menunjukkan bahwa dia melakukan dengan benar. Nah, saudari kita juga perlu belajar menyerahkan saudara-saudari yang lain dalam anugerah Allah. Ya, ya, atau apa diserahkan kepada anugerah Allah ya, bahwa diserahkan kepada Allah dan firman anugerahnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32 mengatakan, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman anugerahnya. Firman ini berdaya membangun kamu dan memberi kamu warisan di antara semua orang yang telah dikuduskan. Maka fungsi firman anugerah yang pertama dapat membangun kaum saleh.
Dan yang kedua adalah memberi kita warisan. Ya, ini adalah yang diturunkan di antara semua kaum saleh yang dikuduskan. Apa? Yaitu adalah firman Tuhan. Jadi saudara-saudari kita membangun saudara-saudari yang lain, membangun kaum saleh adalah dengan firman anugerah. Kita mewariskan ya, kita meneruskan ya eh, kaum beriman ya agar mereka senantiasa dikuduskan adalah melalui firman anugerah. Amin ya. Sehingga kita berbagian di dalam warisan Allah ini ya, kita dikuduskan. Nah, untuk pengudusan ini perlu firman anugerah Allah. Ya. Pengertian pengudusan ini atau dikuduskan adalah dipisahkan ya, dipisahkan bagi Allah. Bagaimana proses pemisahan atau dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari alamiah, dipisahkan dari ego diri ya. Sebaliknya, semuanya dipisahkan kepada diri Allah. Nah, untuk pemisahan ini memerlukan firman anugerah Allah. Ya, jadi inilah fungsi firman anugerah Allah. Ya, dapat membangun kaum saleh. Bahwa pembangunan perlu pertumbuhan dalam hayat ilahi. Dan pertumbuhan hayat ilahi memerlukan asupan unsur-unsur ilahi untuk mendapatkan penggenapan dan perlengkapan atas pengetahuan ilahi. Jadi saudara-saudari ya, kita untuk membangun perlu firman Tuhan, perlu saudara-saudari yang lain mengerti ya, memahami ya, diperlengkapi, digenapi dengan firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan ini membawakan terang, hayat kepada saudara-saudari, dan terang dan hayat yang mereka terima ini dapat menggenapi mereka, memperlengkapi mereka sehingga hasilnya mereka semua kaum saleh terbangun ya. Puji Tuhan. Jadi untuk membangun kaum saleh hanya memerlukan firman. Ya, firman apa? Firman anugerah Allah. Dan sebagai warisan, bahwa warisan hayat ilahi adalah diri Allah sendiri. Dan semua yang dia miliki, semua yang dia lakukan bagi umat tebusannya. Nah, bagaimana kita dapat mengenal diri Allah sendiri? Bagaimana kita dapat mengetahui apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan bagi umat tebusannya? Ya, tidak lain adalah firman anugerah Allah. Semoga kita berkesan di dalam bagian ini ya, saudara ya. Karena itu, dalam berita-berita dari pelajaran hayat ada firman anugerah Allah. Saya mendorong orang-orang muda untuk meluangkan beberapa tahun agar disusun dengan berita-berita dari pelajaran hayat. Bahkan orang-orang yang lebih tua masih memiliki waktu untuk disusun dengan berita-berita ini. Kemudian memiliki waktu bertahun-tahun untuk melayani Tuhan dan melaksanakan ekonomi perjanjian baru Tuhan di seluruh bumi. Terakhir penutup saudara-saudari ya, kita perlu mengenal anugerah bahwa ini adalah makna yang sangat besar ya. Puji Tuhan ya, kita tidak hanya mengenal, kita perlu mengalami. Ya, bagaimana mengalami? Melalui menempuh kehidupan anugerah. Secara praktis, kita perlu menyuplai anugerah. Apa itu menyuplai anugerah? Yaitu adalah mengucapkan perkataan baik ya, mengucapkan perkataan untuk membangun orang lain ya dengan atau melalui firman anugerah. Puji Tuhan atas anugerah dalam kitab Kisah Para Rasul. Mulia bagi Tuhan. Amin.